Kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Ephasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Daqyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala, hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Daqyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan, agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran yang menggiurkan dari Raja Daqyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Surat Al-Kahfi ayat 13 hingga 14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman atau Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, para pemuda tersebut bertemu dengan seekor anjing bernama Khatmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah, sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kerajaan tentara Raja Daqyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama. Diceritakan juga mereka tertidur selama 390 tahun di gua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.' Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-11. Sebab itu Raja Daqyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut di kala negeri Ephasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 12, Allah berfirman, "Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu." Ada pendapat yang menyatakan para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Namun jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun dalam penyebutan bahasa Arab dalam surat Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata At-Tof yang artinya 8 orang, dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua.
Meski masih banyak perbedaan pendapat, menurut buku Cahaya Al-Quran dari M. Fethullah, pada dasar kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab.